Ya, saya coba mati. Ya, terima kasih Mas Ilham sudah dibantu untuk recording. Jadi Bapak Ibu yang hari ini tidak sempat menyimak Zoom, nanti bisa menyimak recordingnya. Baik, kita mulai ya kuliahnya Bapak Ibu. Siap. Saya sudah berpesan untuk menggunakan laptop. Semua sudah pakai laptop ya, Zoom-nya ya. Pakai laptop, Bu. Pakai laptop. Pakai laptop ya. Ada yang belum, Bu. Wah, ini yang belum, nanti silahkan sambil menghidupkan laptopnya. Tidak laptop memang, Ibu. Tidak laptop memang. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, jika suara saya hilang nanti tolong diingatkan ya. Suara saya putus-putus atau hilang tolong diingatkan. Sekarang sudah putus-putus, Ibu. Siap, Ibu. Siap. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Jelas. Baik. Ya. Gangguan sinyal, Bu. Cuacanya. Ya, kalau cuaca kurang mendukung, Bapak Ibu bisa ini ya, off-kan kameranya. Jadi saya harap nanti kita meskipun kondisinya berjauhan, itu tetap bisa maksimal mendapatkan materi. Sebelum saya matikan kameranya, nanti akan saya lebih banyak share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira nanti tidak perlu selalu menghidupkan kamera. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya tadi barusan cek LMS, ada beberapa yang belum absen atau belum presensi, sekitar 11 orang, atas nama Lucia, Wiwit Ngadiono, Eni Rahayu, Dwi Santoso, Mangku Sasmita, Sakeri, Sukarsono, Yohanis, Umbu Sapi, Servinus Vitalis, Muhammad Yusuf Arifin, dan Baroji. Ini belum presensi. Jadi 11 orang belum presensi. Yang meninggal. Nah, hadir Bu dari kelas F. Siapa? Ibu Ratna dari kelas F. Iya, nggak apa-apa Bu Ratna, monggo silakan hadir. Saya tadi cuma menyebutkan yang belum presensi di LMS ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai share screen. Lagi-lagi nanti tolong saya diingatkan kalau suara saya hilang ya. Siap. Baik. Tolong yang tidak berkepentingan bisa di mute ya. Nanti menjawabnya biar saya tunjuk saja. Nah, saya coba share screen dulu. Ini ya Bapak Ibu, sudah terlihatkah share screen-nya? Barangkali Bu Ratna bisa jawab. Saya share screen sudah terlihat? Ya, sudah Ibu, sudah. Sudah ya? Baik. Ya. Ini materi perkuliahan kedua, Bapak Ibu. Jadi saya memberikan semacam tebak-tebakan gitu ya. Agar Bapak Ibu berlatih dari materi yang saya berikan ya. Mana-mana data yang merupakan data kuantitatif atau data angka dan mana-mana data yang merupakan data kualitatif atau kategori. Ya, jadi sederhananya data itu ada dua Bapak Ibu, ada data yang berupa angka, ada yang data berupa kategori. Ya, contoh ya, nomor 1 ada pertanyaan sistem tanam padi. Ya, sistem tanam padi itu kalau kita mencari data sistem tanam padi itu ketemunya angka atau kategori Bapak Ibu. Barangkali ada satu yang kategori ya. Kategori Bu. Kategori Bu. Ya. Ya. Enggak apa-apa ya. Kategori, Bu. Ya. Jadi berarti yang betul jawabannya adalah kualitatif ya. Kita lihat berapa orang yang betul. Nah, yang betul adalah yang menjawab kualitatif.
yang betul 126. Alhamdulillah ya. Jadi dominan yang betul daripada yang salah ya. Alhamdulillah. Jadi bisa dimengerti minimal oleh 126 orang ya. Coba saya kembali dulu. Nah, sekarang tebak-tebakan yang kedua. Maaf ini ya, jadi ini karena saya copy paste dari materi untuk mahasiswa reguler. Jadi bahasanya kadang-kadang belum sempat diedit, agak kurang sopan gitu ya. Pada Bapak Ibu saya ini manggil kamu-kamu gitu ya. Jadi tolong itu bukan bermaksud tidak sopan, tapi memang belum sempat diedit atau kelewatan. Tidak Nah apa-apa, ini Bu. ya. Jadi ada pertanyaan luas tanam padi sawah di desa Anda, ya. Ini jawabannya nanti berupa angka atau kategori, Bapak Ibu? Angka, Bu. Angka ya. Kuantitatif. Berarti kuantitatif ya. Kuantitatif ya. Oke, kita lihat jawabannya yang betul berapa. Alhamdulillah ya, semakin banyak yang betul. Alhamdulillah. 154 betul, 13 salah. Nah, baik. Jadi ya, jadi Bapak Ibu dari sini tebak-tebakan tadi sebenarnya tebak-tebakannya kan ada 4 nomor ya. Nah, dari tebak-tebakan ini saya sudah dapat nilai dari Bapak Ibu. Jadi agak beda mungkin dari yang selama ini Bapak Ibu dapatkan ya. Kalau nilai itu harus dari tugas, harus dari ujian, harus dari kuis. Nah, kalau saya seperti ini pun sudah menghasilkan nilai. Jadi jangan sia-siakan gitu ya. Udah dikasih tebak-tebakan gampang untuk mendapatkan nilai tapi nggak diklik. Nah, itu yang saya agak sesalkan ya. Jadi tadi kita bisa tahu kan Bapak Ibu dari 226 itu yang berpartisipasi hanya 167. Nah, ini sayang sekali ya. Padahal dari sini Bapak Ibu sudah bisa nabung nilai gitu sebenarnya. Jadi saya pengennya itu ada variasi, tidak hanya tugas-tugas dari seperti ini pun ini sudah bisa mendapatkan nilai ya. Jadi tolong untuk ke depan diperhatikan ya Bapak Ibu, setiap menu-menu yang saya sajikan itu tolong dinikmati dengan baik ya. Tolong Siap, Ibu. Siap. dicicipi, jangan ditinggalkan. Ya. Terus gini Bapak Ibu. Saya terkesan Bapak Ibu mengikuti kuliah ini terlalu sepaneng ya istilahnya kalau di bahasa Jawa itu terlalu tegang gitu. Kurang enjoy. Kurang enjoy. Jadi akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang sepele itu jadi perdebatan yang cukup rumit gitu. Jadi tolong tensinya itu agak diturunkan ya. Belajar itu akan lebih enak kalau kita enjoy atau senang ya. Apalagi belajar statistik itu kalau nggak enjoy ya nggak dapat apa-apa. Tolong Bapak yang ini noise bisa di-mute aja ya. Oke. Ini hasil dari review tebak-tebakan yang saya share di kuliah kedua. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk bermain-main dengan data. Istilahnya bermain-main ya, biar seolah-olah tidak stres atau tidak tegang ya. Saya akan coba share hasil dari Excel yang tadi pagi sudah saya bagikan di grup WA. Jadi Bapak Ibu yang pakai laptop itu silakan bisa dibuka Excel-nya. File Excel yang tadi sudah diunduh dari grup WA. Bisa dipahami kah Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya. Oke, jadi silakan. Untuk yang baru bergabung juga ya, saya tidak akan mengulang. Monggo silakan bisa dibuka file Excel tadi yang saya share tadi pagi. Nah, saya stop share dulu ya.
Saya ganti dengan data Excel yang tadi saya peroleh dari Bapak Ibu. Nah, ini datanya. Nah, saya bahas sedikit tentang perdebatan kita tadi pagi ya. Jadi Bapak Ibu namanya tidak akan muncul di sini kalau satu, tidak mengisi Google Form yang ada di LMS. Kemudian dua, mengisi tetapi waktunya itu setelah saya mendownload rekapitulasinya. Jadi ya otomatis namanya nggak ada. Tapi ya nggak masalah karena ini adalah contoh data yang bisa kita gali dari Bapak Ibu mahasiswa. Ya, ini ada tulisan internet saya tidak stabil, jadi kalau suara saya hilang tolong diingatkan. Nah, Bapak Ibu, kita tidak hanya mendapatkan data kualitatif, tetapi juga data kuantitatif. Contoh ya, gampangnya data kuantitatif itu adalah berupa angka. Contohnya di sini yang saya sorot ya, dari Pak Agung Suprayitno ini, coba saya besarkan sedikit. Ya, ini data ketinggian tempat. Itu jawabannya berupa angka 50 sampai dengan 100 mdp ya. Itu berupa angka, berarti kuantitatif. Jadi sederhananya Bapak Ibu, data kita itu jika kuantitatif itu bisa kita bebas untuk menjumlahkan, mengalihkan, mengurangi, membagi, ya itu kalau data kita bentuknya angka. Tapi kalau datanya kategori, nah itu yang perlu ditata lagi. Ya, kalau kategori tentu saja tidak bisa dirata-rata, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibagi, tidak bisa ditambahkan. Ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Coba saya pengen gantian cek Bapak Ibu sudah sudah buka Excel-nya apa belum? Monggo silakan yang sudah buka Excel bisa coba di share screen laptopnya yang sudah buka Excel. Silakan siapa sukarelawan monggo. Pak Saverius Binsasi. Coba bisa di-share. Oh ya, Pak Germanus Agung. Silakan Pak, coba share. Mana tampilan Excel-nya? Layar belum izin, Bu. Layar belum izin untuk share screen. Oh, belum bisa ya? Ya, masih nonaktif dari ini. Oh ya, sebentar. Saya ininya. Ya, bisa? Sudah bisa? Mudah-mudahan. Oh ya, sudah. Coba share screen dulu. Excel-nya seperti apa? Oh ya, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Bisa di-stop. Oke. Stop share. Nah, nggih. Baik, terima kasih Pak Germanus. Pak Germanus dari Manggarai? Manggarai Barat. Manggarai Barat. Lebih kalau Excel ini nah. Manggarai Barat ya? Ya, Manggarai Barat. Mana? Labuan Bajo? Ya, Labuan Bajo. Ya. Baik. Jadi tadi saya percaya Bapak Ibu sudah download diwakili oleh Pak Germanus tadi ya. Saya kembali ke Excel ya Bapak Ibu. Kita kan sering ya mendapatkan data Excel seperti ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu data seperti ini akan lebih mudah kita olah kalau kita memformat data Excel ini menjadi semacam database. Ya. Kalau kita format menjadi database, kita nanti bisa dengan mudah memilih ya, memilih dari data yang sekian banyak ini mana-mana data yang ingin kita tampilkan. Ya. Jadi saya ingin ini menularkan cara membuat database ya
Saya kira semua penyuluh pertanian ini selalu berkelahi dengan data ya, bergelut dengan data. Jadi kalau panjenengan semua Bapak Ibu ini menguasai cara membuat database itu saya pikir akan lebih mempermudah pekerjaan. Mau nggak saya ini cara membuat database? Mau Ibu, mau Cek. Ibu, mau. Mau. Baik. Tapi ini memang datanya ya Oh, di Bu. Oh Bu Eni Rahayu ya, Bu Eni Rahayu muncul tadi belum presensi di LMS Bu. Ya, Oh jadi iya, segera klik lagi nanti. sakit tuh ini Bu. Oh, nggih lagi sakit tapi kan bisa klik tuh Bu. Ya, Moga-moga bisa. cepat sembuh Bu. Nggih. Bisa ya, makasih Bu. Nggih, baik. Jadi begini caranya Bapak Ibu. Di Excel ini coba cari sel atau kotaan, kotak-kotak Excel ini yang paling ujung. Yang paling ujung. Jadi kalau saya klik ini adalah di kolom A baris 1. Kolom A baris 1 atau di A1. Bisa diikuti? Ya bisa Bu. Nah ya. Jadi klik di situ ya. Sudah diklik gitu aja. Pojokan paling atas, paling kiri. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa bergerak, tinggalkan pojokan atas tadi. Ya. Kemudian cari data paling akhir. Hilang apa ya, Pak? Gampang ngomong apa. Nanti kalau hilang copy lagi, Pak, dari download lagi. Kita cari ya data yang paling akhir. Nah, ini data yang paling akhir sudah ketemu di baris 162. Ya. Tapi ini bukan data yang paling akhir sesungguhnya ya, karena kita masih punya banyak kolom. Coba ini sampai kolom berapa sih? Banyak banget ya. Oh, sampai kolom AB. Kalau sudah sampai di data yang paling bawah, paling akhir, ini jangan diklik dulu, tetapi coba panjenengan tekan shift. Tahu nggak shift? Tombol Ya. shift di keyboard ya. Jadi jangan diklik dulu, tapi tekan shift. Tekan shift dulu, kemudian baru diklik. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar, Pak. Oh, bergeraknya harus pakai kursor, Pak. Jadi coba kita blok data yang paling pinggir kanan bawah ya. Klik dulu. Kemudian kita pakai kursor di sini. Jadi geraknya harus pakai kursor yang pinggir ini. Nah, kita cari yang paling atas dan paling kiri. Jadi nggak boleh bergerak di dalam area sini. Kemudian di pojokan atas, kemudian baris 1, ini tekan shift dulu, kemudian klik. Nah, jadi ngeblok semua begini. Ini cara mengeblok semua data. Gimana? Bisa Ya. nggak? Bisa ya? Bisa. Jadi ini Diulang Ibu, diulang Diulang Ibu. ya? Oke, diulang. Baik. Kita awali dari pojok paling atas ya. Kemudian ini kursornya ini keluarin, kita tarik ke yang paling bawah ini melewati scroll bar ini atau apa penggerak layar yang di luar di luar buku kerja kita, di luar lembar kerja kita. Oke, jadi lewat luar gerakannya, lewat luar sampai paling bawah. Kemudian kita gerakkan lewat scroll bar yang kanan kiri ini. Kita geser. Kita geser sampai paling pinggir. Wah, ini punya saya ketutupan zoom-nya. Kita geser terus sampai ke data paling pojok bawah kanan. Sampai ke sini jangan diklik dulu ya. Kita
kita tekan shift. Aduh, ada noise dari Bu Wikberta. Kita shift, tekan shift, kemudian klik. Nah, langsung terblok. Bisa ya? Sebentar, Bu. Ya, Bu. Oke, on. Ini kalau bisa kita jangan lama-lama ya kuliahnya. Paling sampai jam 8 aja nanti keburu ngantuk Bapak Ibu yang di Indonesia Tengah. Cocok. Ya, Bu. Baik, kalau sudah berhasil mengeblok, saya lanjut. Letak mana ya, sudah berhasil ngeblok seperti ini ya. Kalau sudah berhasil ngeblok seperti ini, silakan Bapak Ibu arahkan kursor ke insert. Jadi ini ada file, ada home, ada insert ya. Insert. Nah, gini. Kemudian kalau insertnya sudah terbuka, menu-menunya pilih tabel. Ini tabel ini. Pilih tabel ya. Kalau sudah terbuka ini kotaan create tabel seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, ini kalau sudah seperti ini udah jadi database Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan warna dari tiap baris. Nah, ini memudahkan kita untuk melihat lurusnya mana. Misalnya Pak Agung Suprayitno, ini lurusnya asalnya Probolinggo dan sebagainya. Tidak mungkin tertukar dengan bawahnya karena warnanya beda. Ya, ini untuk membuat database. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyaring data. Jadi saya misalnya pengen melihat mahasiswa yang asalnya dari mana ya enaknya ya. Yang misalnya saya ingin lihat mahasiswa yang asalnya dari Tulungagung. Dari Tulungagung. Ya, kita bisa menyaring. Kok ada yang sambat ini? Sabar, Bu. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, saya misalnya pengen melihat asal mahasiswa yang Tulungagung itu siapa saja. Caranya begini Bapak Ibu. Tulungagung. Di kabupaten tempat tinggal, yang bicara gantian Bapak Ibu. Jadi di kabupaten tempat tinggal ini kan ada semacam tombol ya, tombol panah ke bawah. Ini bisa diklik. Kemudian panjenengan bisa menambahkan centang hanya pada Tulungagung. Jadi select all ini coba diklik dulu untuk menghilangkan centangnya. Yang dicentang hanya Tulungagung saja. Kita cari mana Tulungagung. Tulungagung agak di bawah ternyata ya. Nah ini. Centang yang Tulungagung, kemudian klik OK. Nah, dengan begini kita bisa membuat apa namanya? Saringan. Hanya mahasiswa dari Tulungagung saja yang muncul. Kok cuma berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5. Cuma 5 ya. Yang lain tidak mengisi Google Form. Coba Bondowoso, Bu. Coba Bondowoso. Ya, bisa. Coba NTT, Ibu. Nanti coba sendiri. Hanya Tulungagung sama Bondowoso yang nah, ini Bondowoso. Ada Pak Fatorasi, ada Pak Mudarudin, Pak Haryati, Pak Suryadi, Pak Mahfud, Pak atau Bu ini, Pak Sastriani. Siapa ya. Ibu. Kenapa Pak Mahfud? Ibu Sastriani. Pak ya, Bapak ya? Ibu. Oh, Ibu. Sastriani. Ibu. Nanti pada umumnya super banyak. Juga lihat. Oh, itu Bondowoso kurang 1, Ibu.
Iya, ngisi karena paling. tidak mengisi Oh. Google Form. Iya. Selanjutnya dicari sendiri. Ya, selanjutnya cari sendiri. Nah, Manggarai sekarang Timur. Sumba Timur ya. Baik, Manggarai karena sebentar Pak. Karena banyak pertanyaan, kita bisa membuat gimana ini? Bentar dulu. Kabupaten tempat tinggal ini kan ini dalam kondisi tersaring, hanya Bondowoso yang muncul. Untuk memunculkan semuanya, bagaimana caranya? Klik saja tombol di kabupaten tempat tinggal ini, klik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa clear filter from kabupaten. Ini diklik. Jadi untuk menampilkan semua data atau membebaskan filter, kita bisa clear filter. Coba saya klik, nah semuanya akan tampil. Itu ya. Ini merupakan keterampilan yang sangat penting ya kita pelajari kalau kita sering dalam pekerjaan itu banyak mengelola data-data ya. Nah, salah satu manfaat dari database ini akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Coba disimak dulu saja, nanti akan saya minta satu orang untuk mempraktekkan atau mensimulasikan ya. Begini, tadi saya mendengar banyak permintaan berapa orang yang dari NTT, misalnya dari Sika, dari Manggarai Timur, dari mana lagi ya? Sumba barangkali ya. Nah, ya. Jadi bagaimana caranya kalau yang kita perlukan itu banyak? Kalau menyaring satu-satu kan agak repot. Kita bisa melakukan summary istilahnya. Summary itu bahasa Indonesianya meringkas atau menyimpulkan data. Caranya begini Bapak Ibu, klik di lembar kerja dimanapun, pokoknya di dalam data ini ya, dimanapun bisa, klik ya. Kalau Bapak Ibu klik di dalam sini, coba perhatikan di atas Excel-nya ini. Sementara jangan praktek dulu ya, perhatikan dulu layarnya aja. Jadi kalau kita klik lembar kerja ini, di atas ini tahu-tahu muncul menu table tools ya, di atas ini. Muncul table tools, nanti Bapak Ibu bisa klik. Coba saya klik ya. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, panjenengan atau Bapak Ibu pilih summarize, ini yang saya tunjuk, summarize with pivot table. Ya, dilihat dulu. Summarize with pivot table, saya pilih. Nah, ini akan muncul menu seperti ini. Ya. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah muncul create pivot table kotak ini, kita klik OK. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian kita bisa mendapatkan ringkasan dari apapun sesuai menu yang ada di sini. Jadi di sini ada menu namanya pivot table field ya. Misalnya saya ingin tahu berapa sih jumlah mahasiswa dari tiap-tiap kabupaten sesuai dengan isian Bapak Ibu ya. Sehingga kabupaten inilah menu kabupaten ini yang saya pilih ya. Kabupaten ini saya pilih atau saya centang, saya klik. Kemudian setelah saya klik, kabupaten ini saya seret ke bawah ya. Saya seret ke bawah, bentar. Ini cara menyeretnya gimana Bapak Ibu? Ini kita klik kabupaten, kita klik, kemudian mouse atau apa ya namanya? Tahu nggak cara mengedrak atau menyeret? Jadi ditekan mouse-nya. Nah, ini dibawa ke bawah. Nah, dibawa ke bawah ke sini. Ya. Caranya kalau di laptop saya sih ini, klik kiri ya. Klik kiri kemudian ditarik ke bawah. Jadi ke kotak ROWS ini, ke kotak ROWS. Nah, kemudian
nama mahasiswa ini kembali klik ya, kemudian tarik ke kotak values. Nah, dengan seperti ini kita bisa mendapatkan simpulan ya dari Bangkalan 1 orang, Bangli 2, Barito Selatan 1, Bima 1, Blitar. Nah ini, kenapa kok Blitar ada 2 ya? Ini biasanya karena format penulisan yang berbeda. Ini biasanya karena format penulisan yang berbeda, sehingga dia menjadi 2 baris. Ya. Nah, enggak tuh. Kayaknya sama ya Blitar ini, tapi nggak tahu saya kenapa kok menjadi 2 baris. Ya. Jadi sebenarnya yang Bondowoso itu. Bondowoso juga gitu ya. Nah, karena yang di bawah tertulis Kabupaten Bondowoso, yang atas Bondowoso. Jadi, iya betul. Ya, jadi memang sebelum kita lakukan summary atau meringkas data, itu sebaiknya data itu kita rapikan. Jadi penulisan yang berbeda itu kita samakan. Contoh ya, di mana data awal kita tadi letaknya? Data awal kita tadi tidak hilang, tetapi letaknya di sini yang saya sorot ini, di form responses 1, ya, di sheet yang ada di bawah. Coba saya klik dulu. Yang Blitar, coba saya saring dulu ya. Ini Blitarnya ini kenapa kok bisa jadi 2 baris? Satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Nah, ini bisa kita rapikan, Blitarnya kita samakan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita cek lagi di tadi, simpulan tadi letaknya di sheet 1. Ini masih tetap Blitarnya 2, karena memang ini belum mengikuti hasil editan kita. Caranya biar mengikuti, coba perhatikan di atas, ya, di atas yang saya sorot ini ada pivot table tools, klik ya, kemudian pilih refresh. Nah, Blitarnya menjadi 1 baris dengan jumlah mahasiswa yang mengisi 5 orang. Ya. Bapak Ibu ada yang berani mencoba menunjukkan ini contoh bagaimana menyimpulkan atau membuat ringkasan sebagaimana yang sudah saya praktekkan. Monggo bisa ini gantian share screen. Kurang hafal alurnya. Makanya yang sudah hafal nanti bisa gantian menjelaskan ke Bapak Ibu. Ayo, siapa yang sudah? Monggo. Oke, silakan share screen. Pak Joko Susilo. Oke. Pak, suaranya Pak, sambil dijelaskan Pak, biar tadi Bapak yang belum tahu alurnya bisa paham juga. Saya tak ganti mute. Ya, terima kasih. Pak Joko, monggo suaranya Pak. Pak Joko, suaranya Pak Joko. Cek, suaranya gede no. Mas Bro. Mic-nya dicantil dulu. Suaranya Mas.
Suaranya belum terdengar, Pak Joko. Ini ilmu baru bagi saya operator nih. Untuk ringkas. Saya pakai pola lain. Tapi ini luar biasa Bu dosen. Kalau saya bisa hafal ini bagus ini. Pak Joko, suaranya kok belum ada ya? Atau kita ganti ya? Ganti Pak Joko. Pak Joko mundur aja Pak Joko. Ada Saya mohon di stop set dulu Pak Joko ya. Baik, siapa yang kira-kira koneksinya bagus dan bisa mengikuti tadi langkah-langkahnya? mungkin Pak Sulvan, coba Pak Sulvan bisa itu. Saya Ya belum Pak, bisa Pak hafal ini Sulvan. alurnya. Pak Sulvan, Pak coba Sulvan Pak Sulvan. sudah selesai yasinan Pak. Sudah Bu ini. Oke, monggo Pak. Screen-nya, lokasi share screen Bu ini. Oke, bisa share screen atau masih perlu izin? Share screen. Itu nih yang muncul di screen. Sudah? Sudah Bu ini, masuk. Belum. Masuk Pak, masuk. Sudah masuk. Ampun. Sebentar. Oh. Kita tekan yang ini. Betul ya. Timestamp. Pelan Bang Sulpan. Pak Sulvan. Ini. Sekali lagi Pak. Apa kita tekan timestamp. Sudah? Sudah? Pak, lanjut. Tadi Bu dosen bilang Ctrl Shift gitu Bu Eni ya. Langsung kita tarik yang paling bawah. Tertutup zoom. Tertutup zoom. Ya. Klik ini. Nggak bisa ngeblok Bu Eni. Masih nggak bisa masih ngeblok salah nih. polanya mungkin Pak Sulvan. Ini manual Bu Eni. Monggo. Tapi Jadinya kalau manual. datanya nggak apa-apa. Kalau datanya banyak ya agak ini. Yang penting telaten pun. Ya. Ampun. Itu sudah sampai kolom A ya? Belum ya? Belum. Oke. Ulangi Bu Eni. Oke, monggo. Ini. Sebenarnya gini Pak Sulvan, Ya. yang penting itu coba penting paling pojok dengan klik. Ya. Klik. Udah ya. Di huruf A dulu. Kursornya coba kursornya dikeluarkan dari kotak-kotak kursor. Nah. Ya. Terus jenengan ini saya klik dulu terus saya keluarkan klik dulu, nggih. kursornya. Terus keluarkan kursornya. Kemudian ditarik ke atas melalui scroll bar yang di samping-samping. Nah itu, Ini. tarik ke atas ya. Ya, nggih. Yang bawah, yang bawah. Terus yang bawah ditarik ke kiri. Ini. Kalau yang di bawah ini Terus kurang ke kiri. Nah, sudah maksimal. Kemudian letakkan kursor di A1. Tapi jangan diklik, letakkan nah, aja. Ya, sudah. Nah, di situ ya. Kemudian jenengan tekan shift. Sudah. Kemudian klik A1. Klik A1. Yang di atasnya. Sini. Nggih. Di kolom bawahnya. Di timestamp. Nggih. Oh iya. Sudah. Di timestamp nih. Shift-nya kok apa ini?
sudah dilepas. Shift. Shift-nya udah dilepas. Jadi tekan timestamp Jangan itu lepas sampai shift-nya. Shift-nya jangan ditahan terus jangan mungkin ya. dilepas. Iya. Oh, gitu ya. Ulangi Bu ini ya. Oke. Diulangi. Nggak apa-apa, itu timestamp, biarkan ya. Kemudian jenengan geser ke bawah dan geser ke Ini saya klik. Nggih, Kata klik. penting saya klik. Nggih, dulu. Saya keluar. keluar Saya scroll ke atas. ke atas. Yang ini kita tarik ke Nggih. kiri maksimal. Nggih. Kita timestamp. Tekan dulu shift, Shift. Terus kita terus baru tekan klik. Nggih, klik. ini. Oh, Nah, ya gitu. sudah ngeblok semuanya. Ya, sudah ngeblok. Nggih, sampun, lanjut. Terus insert. Terus kita untuk mengetahui, misalkan ketinggian tempat Bu ini ya. Belum, Pak. Itu Insert belum dulu. database. Insert Belum dulu. database. Bukan Klik database insert. dulu. Cari dulu insert di atas. Insert. Insert. Keluar dari situ, Pak. Nah, atas. Pojok kiri. Nomor 2 setelah home. Sampingnya home. Atas. Home. Atas. Ini Terus. Nggih. Sip. Betul. Klik. kita klik, Klik kiri. kita klik Bu ini. Nggih, Ya. klik. Ya sudah. Kemudian pilih Tabel. nomor, Pak. Tabel. Pilih menu tabel. Pilih tabel, Pak. Tabel. Terus atas. Tabel Pak Bro. Tabel. Sebelahnya. Bawahnya bawah. insert. Bawah. Ini Oke, Yes. betul. Klik. kita klik. Nah, kemudian oke. Nah, itu sudah dalam bentuk database ya. Nah, jadi kalau database itu udah muncul warna biru-biru, kemudian di setiap kolom itu ada semacam tombolnya gitu, Pak. Ada tombol segitiga kebalik itu tombol itu. Nah, coba sekarang bisa lakukan penyaringan atau membuat summary tadi atau membuat summary, membuat kesimpulan. Masih ingat Contohnya- tadi? Kalau Contohnya berapa tinggi badan gitu Bu ini? contohnya misalnya monggo Pun. Atau gini aja Pak Sulvan. Ya. Dari media penyuluhan itu, media penyuluhan yang pernah Anda gunakan coba. Coba klik di dalam nah, di dalam situ. Oke, klik. Ya. Salah satu bebas Salah nih, Pak, satu ya. aja di dalam, pokoknya di dalam, oke. Ya. Oke. Terus Kemudian jenengan ke atas di hijau warna hijau itu kan ada pita warna hijau yang atas. ini Bu ini. Di situ ada tulisan tabel tool yang warna hijau, Pak, bukan yang warna biru. Tabel tool. Yang hijau ya. Atas putih itu loh. Atas terus lurus. Atas putih. Atasnya desain ini loh Pak Atasnya Sulman. desain. Atasnya Warna desain. putih itu loh. Hijau. Betul. Ini kursor ya. Terus naik. Sinyalnya mungkin ya. Nah, Ini Pak, sampingnya. Sinyal. Iya. sinyalnya jadi Kayaknya lambat. lag. Belum muncul Bu ini. Ada itu kelihatan Itu dari ada, hanya tidak kelihatan dia. Di atas kalian. Sama ini Terus ada kelihatannya. tulisan chat ini Bu ini. Atau gini, coba saya ulang dulu ya, Pak Sulman bisa stop Ya, share boleh. Ya, Boleh. ya, Mantap ya. tuh. Baik. Lagi Bu. Oke. Ini kami catat Bu langkah-langkahnya Bu. Ya. Stop share dulu Pak Sulvan nggih. Ya. Jaki papel pun kertas deh. Jaki. Papel pun kertas deh. Nah, gini.
Bapak Ibu sudah bisa melihat share screen saya ya? Bisa Bu, bisa. Ya. Jadi klik di dalam data, sembarang aja tempatnya, pokoknya di dalam, jangan di luar. Kalau di luar nggak muncul di atas ini, di pita hijau ini nggak muncul, harus di dalam. Ya, kalau sudah di dalam, ini akan muncul di sini di warna hijau atas paling atas, ada tulisan tabel tool. Ya, kita klik. Kemudian pilih menu summarize atau summarize. Klik. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Oke ya. Pilih summarize. Kemudian OK. Kalau sudah OK, misalnya saya ingin tahu berapa sih jumlah mahasiswa yang menggunakan media penyuluhan yang ada 3 macam itu. Jadi komposisinya berapa? Ya, saya cari di sini di menu pivot table ini, ya, yang saya uwer ini, ya, berapa data media penyuluhan. Coba saya cari dulu. Ini ya, media penyuluhan yang pernah Anda gunakan. Ya, ini saya klik untuk saya geret ke bawah terus. Oh, ini Jin suaranya kecil Bu. Suaranya kecil ya Pak? Ya, sudah. Sampun ya. Jadi media penyuluhan ini karena saya harus pakai tangan 2 tadi, jadi mikrofonnya saya jauhkan. Jadi media ini kita klik pakai mouse, kemudian geret ke bawah terus ya. Kemudian untuk tahu jumlah mahasiswa berapa yang pernah menggunakan benda sesungguhnya ini berapa orang, yang pernah menggunakan video berapa orang, yang pernah menggunakan media cetak berapa orang, ini kita bisa memasukkan data nama mahasiswa ke kolom values. Jadi nama ini kita klik, kita seret ke values ini, kotak values. Nah, ini. Jadi kita akan langsung tahu bahwa 25 orang mahasiswa itu pernah menggunakan media benda sesungguhnya. Kemudian yang menggunakan video tutorial 19. Yang menggunakan media cetak, brosur, leaflet, peta singkap 116. Gitu caranya Bapak Ibu. Nah, media ini bisa kita ganti sembarang data yang kita inginkan. Misalnya tadi media, karena kita sudah tahu, kita ganti dengan, saya pengen tahu penguasaan Bapak Ibu Excel-nya kayak apa sih? Kemarin kan ada pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana penguasaan Excel? Nah ini coba. Berapa orang sih yang ahli Excel? Saya tarik ke bawah terus. Nah ini. Yang mahir 7. Kemudian yang bisa sedikit itu bagaimana artinya ya? Bisa buka tok atau nutup tok ini? Bukan nutup. Gimana? Bisa buka tutup aja kali. Buka tutup Bu. Bisa lihat kolom Excel aja Bu. Iya, buka sitik ya. Lihat. Bisa buka sitik. Buka sitik, jos. Nah, kemudian yang sama sekali tidak bisa ada 21. Nah ini. Gitu caranya Bapak Ibu kalau pengen menyimpulkan ini data dari yang banyak itu. Jadi menu-menu di sini di kotak ini tinggal kita bawa saja ke kotak rows. Kemudian kalau pengen tahu jumlahnya kita bisa menggunakan atau menggeret nama. Nah ini kan hilang ya menunya. Memunculkannya lagi gimana? Tinggal klik saja area ini. Nah, dia akan muncul lagi. Oh. Gitu ya, Pak. Pak Latif udah bisa kira-kira? Pivot table fill. Bisa Ibu, bisa. Nah, bisa lah nanti atau gini saja. Nggih, atau gini saja malam ini kita demokan saja, nanti untuk prakteknya kita bisa coba Zoom lagi barangkali di kesempatan berikutnya ya. Ya Bu. Boleh. Siap. Bu ini kan aja Bu. Di video kan Bu. Bagikan rekaman ini Bu.
Nah, Mungkin rekaman videonya, Bu. rekaman videonya mungkin udah. Iya. Bu dosen. Iya. Oke. Nanti ada rekaman videonya Bapak Ibu. Iya, siap, siap. Oke. Terima kasih. Siap, Bu. Ada Siap, lagi siap. ada lagi yang bertanya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang bertanya. Izin Ibu dosen. Ada Bu Eni. Oke, monggo Pak Sulvan. Karena untuk Excel itu kebiasaan di BPP itu yang dikerjakan kan contohnya aja ERDKK. Jadi di Excel itu yang kami bisa itu hanya menjumlah, mengurutkan abjad sama ngeprint Bu Eni. Oh Cuman iya. itu mengurutkan abjad, menjumlah sama ngeprint. 3 itu karena kegiatan DKK yang diperlukan itu. Oh iya, iya. Oke. Ya itu terima kasih Bu Ya, ada Eni. pertanyaan. Pertanyaan untuk mengetahui ini Bu dosen satu. Iya, Ada silakan, pertanyaan Pak. di Google Form itu jumlah petani yang usianya di bawah 40 tuh. Bagaimana nyemurnya yang lebih cepat? Oh, jumlahnya pengen tahu. Nah, ingin tahu berapa sih petani yang di bawah usia 40 tahun itu di dalam RDKK itu yang tersusun. Itu mereka cepatnya itu seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau jadi ini kita tidak bisa praktekkan dari contoh data kita, Pak. Jadi jenengan harus punya data tiap-tiap individu yang nanti baru bisa disimpulkan. Jadi harus tiap individu, misalnya si A usia 20, si B usia 40, nah gitu, nanti baru bisa kita simpulkan. Tapi kalau ini kan kemarin yang saya tanyakan berapa jumlah petani yang di bawah 40 tahun, itu sudah langsung angka totalnya gitu Pak. Jadi itu nggak bisa kita praktekkan dengan contoh yang kita punya. Maaf Bu dosen, bertanya Bu dosen. Iya silakan Pak. Ya, maaf saya terlambat, barusan masih ada istri atasan meninggal dunia, saya masih ngelayat. Baru datang pakai HP terpaksa ini Bu ya. Saya biasa pakai short filter itu Ibu. Kami kan terkadang untuk membedakan desa-desa itu di wilayah kami, mana yang sama kan biar ngumpul gitu Bu. Berapa orang. Kami biasa menggunakan short filter Bu. Bagaimana itu Bu? Apa? Sama Pak, sama. Jadi tadi kita juga sudah praktekkan filter itu menyaring kan Pak ya. Jadi menyaring data mana yang pengen kita tampilkan dari data yang banyak itu. Sama prinsipnya Pak. Prinsipnya sama. Oke. Jadi kalau panjenengan sudah sehari-hari bekerja seperti itu ya, monggo. Ya. Tapi beda-beda pola saja. Beda pola, ya dikelompokkan. Ya. Baik, monggo kalau panjenengan sudah familiar ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ini baru satu menu Bapak Ibu. Ada satu menu lagi yang pengen saya kenalkan. Bentar. Saya coba share screen lagi nggih. Halo, bisa diikuti? Nggih. Siap Bu. Ya, terputus suaranya Bu. Nggih, tadi memang ada gangguan sedikit. Baik, saya share screen lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke Excel. Nah, di Excel ini sebenarnya kita bisa. Suaranya hilang. Suaranya Bu. Baik. Tes. Cek. Ya, Bu. Masuk. Baik. Bapak Ibu, dengan Excel kita bisa melakukan berbagai pengolahan data statistik. Misalnya mencari rata-rata, mencari nilai yang dominan, atau mencari modus namanya ya. Modus itu data apa sih yang paling banyak ditemukan di satu desa. Ya, contohnya ya seperti ini. Yang merupakan modus atau data yang paling banyak muncul itu adalah yang hanya bisa Excel sedikit. Nah, itu namanya modus. Itu data yang paling sering muncul, ya. Nah,
Di Excel itu sebenarnya ada banyak fungsi analisis statistik yang bisa kita lakukan. Cuma saya yakin ya di Excel Bapak Ibu itu belum dimaksimalkan fungsinya. Nah, kita mau memaksimalkan Excel menjadi alat untuk pengolahan data statistik. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya coba dicek di Excel masing-masing ya. Apakah coba apakah kalau kita klik data di pita hijau ini, coba dicek Excelnya masing-masing ya. Kalau kita klik data, apakah di Excel Bapak Ibu muncul ini menu data analisis atau analisis data? Muncul nggak? Ada yang muncul bisa di share screen, ada yang muncul nggak? Jadi klik dulu data ini. Mana? Klik data ya. Kemudian di bagian kanan, paling kanan, apakah muncul data analisis? Muncul nggak di tempat Bapak Ibu? Muncul, Bu. Betul, Bu. Benar. Kalau di saya belum muncul, Bu. Coba yang muncul tadi siapa tadi? Pak Suryati Iya. ya? Hah? Ada, Yang Bu. Ya, monggo silakan di share screen Pak Joko Susilo. Mana data Iya, Bu. analisis? Oke, monggo mana coba. Nggak percaya aku. Ya, ini, Bu. Punya saya belum ada, Bu. Mana Ini, data Bu. analisis? Hah? Mana tulisan data analisis? Coba dicari. Ini yang atas itu, Bu. Lagi jenengan tunjuk pakai kursor. Bentar. Tertutup sama Ada, Bu. ini, Bu. Maaf, bentar. Analisis. Data analisis. Mana ada nggak? Ada Ini ada data, Bu. analisis. Muncul data. Ya, seperti ini kan. Nah, ini Video manager, goal, sheet, dan data table. Coba Pak Joko ini ngeprank lagi nih, nggak ya muncul. ini bentar, Bu. Ada yang sini. Ada muncul ini. What is Ya, analysis ini? ada ini, Bu. Monggo, mana coba Ada, disorot. Bu. Ya wes. Share screen dong. Ketutup gambar. Oh ini dari Bu Ketrudis Unap ya. Coba Bu Ketrudis di stop share dulu. Pak Joko Susilo dulu ya yang saya pilih ya. Saya Oh, bisa milih nggak? ya, saya kebetulan sudah tertutup. Saya tutup, Bu. Oh. Punya saya adanya Apa, ini. Bu? Lanjut aja. Ya, dan sudah saya tutup Saya ini. muncul, Bu. Ada Pak Danang Budiono. Nah ini. Loh, mana yang di-share apa Pak Bambang ini? Pak Joko ngeprank. Ngalah. Iya. Wah ini juga nggak beres, sesuai Bu. dengan yang diminta ini. Ini saya muncul ini. Beres, Bu. Ya silakan yang bisa memunculkan data analisis Pak, monggo. Beres-beres saja, Bu. Gimana Pak? Belum bisa muncul, Bu. Belum bisa muncul ya. Nah, Ya. cara memunculkannya, saya share screen lagi. Jadi coba dicek Bapak Ibu di sini loh, kan ada file, isinya itu, kemudian ada home, isinya ini ada insert, terus ke kanan kan ada data toh. Coba Ya. diklik data itu. Coba cek di paling kanan ini muncul nggak data analisis. Kalau belum muncul, kita munculkan bareng-bareng ya. Jadi Ya, monggo siap. bagi yang belum muncul itu silahkan bisa dicatat langkah-langkahnya dulu ya. Langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Pertama kita klik file ya. File kita klik. Dicatat dulu ya. Jadi saya agak pelan-pelan. File Ya. diklik. Ya. Klik file itu nomor 1 langkah pertama. Langkah kedua, klik
ini. Cari option, kemudian klik. Klik option. Nah, seperti ini. Langkah ketiga, klik add-ins. ADD-INS. Klik add-ins. Klik ya, udah. Ntar ini. Kalau sudah klik add-ins ya, di paling bawah itu ada kotak tulisannya Go. Ya, itu silakan diklik. Jadi langkah keempat, klik Go. Nah, seperti ini. Kalau sudah langkah kelima, ya, ini pastikan dulu sudah tercentang atau sudah terchecklist analisis toolpath-nya. Sudah tercentang. Checklist analisis. Kalau sudah terchecklist, Bapak Ibu bisa centang bawahnya juga. Jadi dua yang dicentang, analisis toolpath dan analisis toolpath VBA. Dicentang dua-duanya. Kalau sudah langkah ke-6, klik OK. Nah, klik OK. Kalau sudah selesai langkah ke-6, saya yakin Bapak Ibu kalau klik menu data di pita hijau ini sudah muncul menu data analisis. Benar nggak? Kira-kira. Silahkan dipraktekkan. Kita coba dulu. Kita coba dulu. Diulang, Bu. Ya, Bu, sudah. Diulang lagi, Bu. Nanti Sudah, Bu, sudah. diulang lagi. Sudah. Jadi nanti diulang lagi lewat video, Pak. Video aja, Coba dulu, Bu. Video. Coba dulu. Silakan Lihat video aja, Bu. yang sudah bisa ini Nah, screen. muncul data analisis, silahkan dipraktekkan dulu sebentar. Kok ngamuk opo kowe? Udah, Bu. Kok munculnya ini ya? Nah, betul ini. Punyanya siapa ini yang share screen? Pak Muhammad Wahid Rudi Hartono. Sip, ini Ya, udah Bu, muncul. sudah, Bu. Ya, data analisis. Coba Pak silakan Ya, Bu. diklik data analisis, isinya apa Pak? Data analisis, coba diklik. Data analisis. Oke, yang di paling kanan itu. Pojok Nah. mana? Bu. Oke. Nah, ini ya isinya Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah dengar ANOVA? Pernah dengar ANOVA? Belum, Bu. Belum. Iya, ini Belum, Bu. salah satu cara analisis statistik ANOVA itu. Kalau korelasi, Pak, ada yang dengar korelasi? Korelasi ya sudah. Belum. Belum, Ibu. Ya, pernah dengar, Bu. Ya, gabungan. Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar, Bu. Pernah dengar kata Iya. saya pernah dengar. Ya, ada analisa Istilah korelasi. sesungguhnya korelasi itu yang belum dipahami. Korelasi itu kan saling mempengaruhi ya, Pak ya. Jadi ANOVA ada beberapa itu, ada single faktor, ada two faktor. Nah, ini macam-macam analisis statistik, Pak. Moga-moga nanti kita bisa ini ya, praktekkan satu-satu. Sebenarnya ini sudah ada di LMS, saya tinggal buka saja menunya satu-satu. Kalau Bapak Ibu sudah siap dengan toolnya, sudah siap dengan alatnya. Kalau alatnya udah siap, sudah Excel-nya sudah tersedia, nanti baru kita bisa praktek. Ya, jadi minimal Excel-nya disetting dulu sehingga muncul menu data analisis seperti ini. Nah, coba itu di bagian bawah bisa dilihat ada tulisan histogram di situ. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu histogram? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Tahu, Ibu. Ya, baik. Kalau nggak tahu, saya jelaskan sedikit. Catatan. Pak Muhammad Wahid bisa di stop share sebentar. Nah, okay. Ya, saya akan memperlihatkan contoh histogram kepada Bapak Ibu.
Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya, Bu. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Oke. Ya. Baik. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk histogram. Terlalu besar ya ini. Ini ada di LMS Bapak Ibu. Jadi histogram itu penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram ya, dengan sumbu X itu adalah besarnya data atau kategori data, kemudian sumbu Y adalah frekuensi. Jadi ini yang namanya histogram. Ini sementara dilihat saja dulu ya. Apa artinya histogram ini akan saya jelaskan sebentar. Ini sebenarnya ada di LMS tapi masih saya sembunyikan. Takutnya kalau saya tunjukkan panjenengan bingung. Jadi ini sementara masih saya sembunyikan dulu. Ini mau saya kecilkan sebenarnya, tapi kok bentar ya, saya kecilkan dulu biar Bapak Ibu nggak pusing. Saya ini dulu. Sebentar nggih Bapak Ibu, saya minta waktu 1 menit untuk ngeset. Boleh. Bu, ya. Oke. Tambah pusing pengajaran. Hah? Tambah pusing? Ini karena nggak biasa pakai laptop, pakai Excel. Biar nggak pusing, kopi dulu, Bang. Oh, gampang banget tuh statistik itu, Ya. Pak. Makin gampang. Bentar. Mantap, Anda pusing aja. Anda pusing-pusing banget. Karena belum terbiasa dengan model ini. Pakai oskadon biar nggak pusing. Rame. Boleh tanya, Bu. Gimana, Pak? Boleh tanya kah? Ya, silakan. Yang kita pelajari ini, Bu, apakah nanti dengan cara-cara begini kita membuat data dalam tugas akhir itu? Kurang lebih seperti itu. Mantap. Mantap, Bu. Ya, biar ada kemajuan toh. Kalau Itu gunanya kuliah, Bu. Hah? Mati. Mohon izin Bu tanya Bu. Biar ada kemajuan. Jadi Ya. nanti Pak Kepala Dinas akan ini, waduh hebat. Ya, Bu. Gunanya kuliah, Bu. Ilmu ini. Ada guna kuliah. Betul. Nah, sudah saya kecilkan ini Bapak Ibu. Bentar ya. Minggu depan masing-masing tampil. Kenal tuh saya suaranya tuh. Nah ini Bapak Ibu sudah saya kecilkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih histogram itu? Saya ulang lagi ya. Jadi histogram itu, bentar Bapak Ibu perhatikan dulu dong. Selak ngantuk ini saya. Udah lebih dari jam 8. Iya. Oke. Jadi ini adalah histogram Bapak Ibu. Di sini ada tertulis normal distribution. Bisa terbaca kalimat normal distribution? Bisa, Bu. Sekali, Bu. Oke. Jadi di kuliah berikutnya nanti Bapak Ibu akan belajar membuat bagaimana sih caranya menggambar dari data yang banyak tadi menjadi histogram seperti ini. Nanti saya akan ajari tekniknya ya di kuliah keempat. Tutorialnya nanti ada di LMS, silakan dipraktekkan. Ya, Nah, Bu. apa gunanya membentuk histogram seperti ini? Jadi sebenarnya gunanya statistik itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak gunanya statistik itu apa sebenarnya? Mendata. Hanya Mendata. untuk mendata? Membuat database. Pengolahan Membuat data. Ya, mengolah data tujuannya untuk apa? Memaparkan sesuatu data, Bu. Setelah Kajian dipaparkan data di terus lapangan, Bu.
Ya, setelah disajikan terus ngapain? Disimpulkan. Sebagai bahan. Dibuat program. Lah, itu Pak, ya. Jadi data itu gunanya adalah untuk membantu pengambil kebijakan membuat program atau memecahkan suatu permasalahan, ya. Iya kan? Jadi statistik itu gunanya kan untuk membantu membuat kebijakan sebenarnya. Contoh ya, contoh. Misalnya masih banyak orang yang tergolong miskin di suatu desa misalnya. Nah, itu nanti kan menjadi bahan bagi kepala desa atau perangkat desa untuk membuat program bagaimana mengurangi jumlah kemiskinan. Jadi bukan mengurangi orangnya ya, tapi mengurangi yang miskin. Jadi yang miskin itu ditingkatkan pendapatannya, bukan yang miskin itu dihilangkan, bukan itu ya. Ya. Nah, data itu akan bisa menjadi petunjuk yang valid atau yang betul jika data yang Bapak Ibu peroleh itu jika dibuat histogram bentuknya seperti ini. Ini artinya data yang normal. Tetapi kadangkala Bapak Ibu mengumpulkan data itu tidak selalu jika digambar histogramnya bentuknya seperti gunung ini. Ya. Kalau tidak seperti gunung, artinya data Bapak Ibu itu tidak normal. Lah, kalau datanya tidak normal, itu jika digunakan untuk mengambil keputusan atau membuat program, itu bisa jadi programnya itu meleset, ya, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Itu kalau datanya tidak normal. Ya, itu bahayanya, ya. Jadi kadang-kadang kita mengumpulkan data itu kalau digambar tidak membentuk seperti gunung ini. Nah, itu biasanya kenapa kok data kita tidak normal? Ya. Faktor pertama adalah datanya tidak cukup, ya. Harusnya saya mengambil data dari 226 mahasiswa, tetapi yang mengisi hanya separuh. Ya, berarti itu enggak cukup datanya. Tidak cukup mewakili. Kebetulan yang saya ambil datanya hanya mahasiswa yang tergabung di grup WA. Misalnya seperti itu. Yang tidak tergabung tidak terambil datanya. Sehingga akan mempengaruhi nanti keputusan yang saya buat. Tadi kan saya melihat yang mahir Excel hanya sedikit, ya. Padahal itu kan sebenarnya belum semua orang mengisi Google Form. Mungkin kalau semua orang mengisi Google Form, sebenarnya yang mahir Excel itu banyak. Tapi kebetulan nggak mau ngisi Google Form. Jadi saya nanti bisa jadi merumuskan acara perkuliahan jadi salah. Saya membuat materi pengenalan Excel sampai bertele-tele, berbusa-busa, padahal yang mahir Excel itu banyak, tapi nggak ngisi Google Form. Tuh, sehingga datanya tidak normal. Keputusan kita bisa salah atau bisa istilahnya itu menyesatkan, ya, dari data yang tidak normal. Kemudian faktor berikutnya, kenapa data kita itu tidak normal, itu biasanya dari ketelitian dari kita sendiri saat melakukan pengukuran, ya. Kadang-kadang kita mengukur misalnya tinggi badan, ya. Tinggi badan orang itu kadang kita hanya sampai pada satuan sentimeter. Padahal sebenarnya di belakang angka sentimeter itu ada koma-komanya. Ya. Jadi ada kemungkinan kenapa data kita tidak normal. Itu satu, karena jumlahnya kurang banyak. Kemudian yang kedua adalah kita tidak teliti. Ya, ketelitian kita kurang dalam mengambil data. Ya. Nah, kenapa kok data yang normal itu bentuknya selalu seperti gunung seperti ini? Nah, ini karena memang begitulah kondisi di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi, semua hal di dunia ini, kalau kita data, itu bentuknya pasti seperti gunung ini. Ya, artinya apa? Artinya data yang jumlahnya kecil-kecil,
data yang jumlahnya kecil-kecil. Contohnya ini data yang jumlahnya 10, 20 ya. Itu pasti jumlahnya tidak banyak di dunia ini ya. Demikian juga data yang jumlahnya sangat besar, misalnya 120, 130 ini pasti jumlahnya juga tidak besar. Yang banyak itu pasti yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Benar nggak seperti itu? Ya, Bu. Ya. Semuanya pasti seperti itu. Contoh ya di kehidupan sehari-hari di sekitar panjenengan, di tetangga-tetangga satu desa misalnya. Berapa sih jumlah yang sangat-sangat miskin? Itu pasti jumlahnya nggak banyak. Demikian juga jumlah yang sangat-sangat kaya, itu pasti nggak banyak. Yang banyak adalah yang tengah-tengah, yang orang-orang biasa. Pas-pasan itu pasti paling banyak. Demikian juga di kelas kita ini. Yang paling paling lambat menerima materi itu saya kira juga nggak banyak. Ya, jumlahnya pasti sama dengan yang sangat cepat menerima materi. Itu pasti nggak banyak juga. Ya, yang banyak pasti yang tengah-tengah. Kadang-kadang bisa menerima materi, kadang-kadang enggak. Nilainya rata-rata lah. Itu yang paling banyak. Jadi itu disebut data yang normal karena memang begitulah kondisi di dunia ini. Mungkin panjenengan pernah dengar ya, suatu saat itu tidak akan ada lagi orang yang kekurangan. Artinya kalau yang Muslim barangkali ya, mungkin nanti ada suatu saat di mana tidak ada lagi orang yang pantas menerima zakat ya. Nah, itu tandanya apa kalau sudah seperti itu? Ada yang tahu? Mendekati kiamat, Bu. Nah, mendekati kiamat. Iya. Berarti sudah mulai nggak normal, itu sudah mendekati kiamat. Sudah Tetapi kaya kalau semua, Bu. sudah kaya semua, nah itu repot ya. Kiamat kan sudah dekat. Nah, betul. Jadi artinya normal distribution ya seperti ini. Orang itu selalu diciptakan dalam kondisi yang beragam. Ada yang sangat miskin, ada yang sangat kaya, ada yang tengah-tengah, sehingga nanti semua itu saling bisa menggerakkan siklus ya. Kalau semuanya kaya, nanti siapa yang mau jadi petani atau yang mau jadi buruh tani atau barangkali pekerja pabrik atau tukang ojek. Padahal semuanya adalah punya peranan dan fungsi masing-masing di dalam siklus kehidupan. Ya. Jadi sebenarnya belajar statistik itu ini dalam ya ininya maknanya, makna di dalam data itu sebenarnya. Jadi kalau data kita itu sudah berbentuk seperti gunung, artinya normal, itu kalau kita gunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, itu akan tepat keputusan yang kita ambil itu dapat menyelesaikan masalah. Nah, barangkali panjenengan sering mengetahui ya kasus-kasus kenapa pengambil kebijakan itu memutuskan sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, ini kira-kira kenapa kalau kita kaitkan dengan ilmu statistik, Bapak Ibu? Ada yang bisa ini? Kenapa? Karena kurang akuratnya data yang betul. Data yang diambil itu kurang akurat. Jadi bukan mengambil data yang ada di lapangan, tetapi lebih mengambil kepada data yang dia pengen tahu, ya. Dia pengen tahu asalnya ya dari ini, apa istilahnya itu ABS itu. Ya, jadi data yang dilaporkan itu data yang membuat iya. Di Indonesia ini banyak kepentingan politik, Bu. Makanya itu. Ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu seringkali meleset ya. Karena tidak sesuai dengan kaidah yang sudah berlaku salah satunya di ilmu statistika. Ya, jadi bisa seperti dipertanggungjawabkan ya, Ibu.
sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat histogram ini berdasarkan data yang sudah saya share ya. Nanti yang berupa angka itu bisa coba panjenengan cek apakah distribusinya normal atau tidak ya. Salah satu yang membuat data tidak normal adalah adanya pencilan Bapak Ibu. Jadi pencilan itu data yang apa? Data yang aneh atau istilahnya begini. Jadi kita kan sering melihat ada, kalau istilahnya di tempat saya itu ora umum gitu. Ora podo karo umumnya orang, misalnya seperti itu. Nah, itu pencilan namanya. Ya. Misalnya kalau kita tanam padi hasilnya di antara 5 sampai dengan 10 ton misalnya ya. Tahu-tahu tanam padi ini hasilnya 20 ton gitu. Nah, itu namanya pencilan. Atau tidak lumrah. tidak lumrah, betul. Nah, itu memang selalu ada di dunia ini. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang di luar kewajaran. Dan itu kalau jumlahnya banyak, ini bisa mempengaruhi data kita menjadi tidak normal. Tapi biasanya pencilan itu enggak banyak. Ya. Jadi kalau di dalam statistika, pencilan itu biasanya dihilangkan. Kalau enggak dihilangkan, nanti dia akan mempengaruhi normalitas dari data. Ya. Jadi pencilan-pencilan itu kadang-kadang memang benar, itu data sebenarnya ada memang kasus 20 ton per hektar panen padi, atau kadang-kadang karena sistem tadi kurang telitinya pengambilan data. Jadi panjenengan mendapatkan data produksi padi 20 ton itu hanya berdasarkan ubinan misalnya. Nah, kebetulan yang di ubin itu yang pas padinya gemuk-gemuk, kemudian jarak tanamnya tidak dihitung atau tidak dikurangi sehingga datanya seolah-olah besar gitu. Padahal itu di lapangan sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi pencilan itu kadang-kadang ada betul memang, tapi sering kali karena memang faktor ketidaktelitian dari orang yang mengambil data. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya kira itu nanti PR-nya Bapak Ibu bisa ini mengaktifkan tadi analisis data yang ada di Excel sehingga nanti kita bisa membuat histogram seperti contoh yang saya tampilkan di LMS. Gitu nggih Bapak Ibu? Siap. Pertanyaan? Ada Bu. Izin Bu. Ada pertanyaan Bu. Monggo, raise hand dulu. Siapa nih? Pak Isnawan. Nggih. Iya. Pripun Pak? Ini kepunyaan saya ini kan pakai buat 2007 Bu. Itu bisa ya Bu? Bisa lah. Kita ngomong Excel loh Pak. Excel Pak. Ini lagi. Excel bukan Windows maksudnya. Ngopi sih. Windowsnya. Oh, maksudnya Windows. Ya. Windows. Windows bisa, Pak. Sami mawon. Cuma kalau di yang mungkin dibentuk ininya aja. Coba saya share lagi sekali lagi ya. Dari awal Bu. Kalau di Windows yang lain mungkin di sini bentuknya bukan file tetapi buletan gitu ya. Buletan di pojok. Nah, itu yang nanti diklik. Buletan di pojok itu diklik nanti akan muncul Excel option. Gitu aja sih sebenarnya bedanya. Kalau yang lain sama. Terima kasih Bu. Ya Bu. Nggih. Jadi gitu nggih, Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Nanti moga-moga jenengan sudah tidak bingung di LMS pertemuan keempat. Langsung ada praktek bagaimana cara membuat histogram. Ya, histogram dalam gimana? Divideokan saja nanti Bu. Loh, ini sudah divideokan, nanti tinggal maksudnya prakteknya nanti Bu maksudnya. Ngantuk itu, ngantuk.
Enggak. Kalau video membuat histogram itu sudah saya sampaikan Pak, ada videonya. Nanti jenengan lihat di LMS ya. Ya, cuma kalau yang untuk mengaktifkan data analisis nanti bisa disimak dari rekaman video ini. Itu nggih? Siap, Ibu. Sudah Siap. lewat Siap, 1 Bu. jam ini. Jadi saya stop recording ya, biar nggak terlalu panjang ya nanti recordingnya. Ya, Bapak ya, Ibu Bu. bisa simak di Siap, Ibu. YouTube. Nanti saya upload di YouTube, jenengan saya share linknya. Ya. Dari- Siap, Bu. Siap.